Bab 12-13. Siang itu Nia harus datang ke rumah Bima setelah di telepon pria itu. Nia yang awalnya berniat untuk tidur, siang harus merelakan waktunya untuk datang ke rumah pria yang akan menjadi suaminya itu. Tadi, Bima menghubunginya dan mengatakan, jika putra bungsunya yang Nia ingat bernama Klo sedang dalam keadaan sakit. Bima meminta agar Nia mau membantu merawat putranya karena setelah Nia tiba di rumah, ia akan langsung pergi ke kantor. Kita enggak seakrab itu, Pak, buat saya harus datang dan merawat anak Bapak. Nia menatap tajam pria yang hanya mengenakan kemeja putih tanpa dasi di hadapannya. Kita memang enggak akrab, Nia. Tapi, enggak ada salahnya, kan kalau kamu mau melakukan pendekatan dengan anak-anak saya, sahut Bima. Santai. Salah besar kalau Bapak pikir saya bisa dekat sama anak Bapak. Saya belum punya pengalaman buat urus anak orang, ketus Nia. Bola matanya mendelik, kesal melihat tanggapan Bima yang tertawa kecil di hadapannya. Mereka juga akan menjadi anak kamu. Bima berujar santai. Saya pergi dulu. Klo ada di kamarnya. Nanti akan ada Bu Idah yang akan mengawasi kamu. Merawat Klo. Saya enggak mau. Saya bukan babysitter. Dengan kamu datang kemari, itu pertanda kamu sudah setuju untuk merawat Klo. Bima mengusap kepala Nia sambil menunduk sedikit menatap Manik. Mata Nia yang terlihat berapi-api. Kalau begitu saya pergi dulu. Jaga diri, ujarnya sebelum pergi. Sementara Nia hanya bisa menggertak giginya. Kesal menatap punggung Bima seolah ia bisa melubangi punggung tersebut dan mencabut hati dari tubuh Bima agar sesuai dengan julukannya. Manusia tanpa hati. Mari, Nyonya, ujar seorang wanita paruh baya. Wanita bernama Idah baru saja melangkah masuk setelah diberitahu tuannya untuk menemani Nia mengurus Klo. Aish, dasar pria tua tidak berperasaan. Sambil menggerutu Nia melangkah masuk, mengikuti Bu Idah yang akan membawanya ke kamar Klo. Sesampainya di kamar Klo, kedua perempuan itu masuk dan melihat tubuh kecil Klo terbaring di atas tempat tidur dengan kompres di atas dahinya. Dia udah dibawa ke dokter? Tanya Nia, menghampiri tempat tidur. Sudah, Nyonya. Kemarin sore. Tapi, belum ada. Perubahan obatnya enggak cocok kali sama dia. Tadi udah diminum obatnya. Tadi pagi sudah, Nyonya. Kalau siang ini belum. Kalau Nyonya enggak keberatan, bisa, Nyonya membujuk dan Klo untuk makan siang dan minum obat. Bu Idah berujar dengan hati-hati. Takut untuk membangun harimau galak di sampingnya. Bu Idah beranggapan jika Nia adalah wanita galak seperti yang ada di sinetron yang pernah ia tonton. Nia mengangguk lalu mendekati Nakas yang berada tepat di samping tempat tidur. Nia melihat sepiring nasi serta lauk pauk yang menggiurkan untuk orang sehat nikmati tapi tidak dengan orang sakit. Dapur di mana, Bu? Makan siang diganti jadi bubur aja. Biar enak di pencernaannya, ujar Nia. Menatap Bu Idah. Ada, Nyonya. Ayo, ikut saya. Nia dan Bu Idah melangkah keluar dari kamar. Klo menuju dapur yang sudah terlihat dari seberang. Kamar Klo meski harus melewati ruang keluarga yang terlihat luas, piano, serta meja makan yang terdiri dari 6 kursi. Sebenarnya kamar Klo ada di lantai atas. Tapi, berhubung anak itu sedang sakit, Bima memutuskan agar Klo dipindahkan sementara di lantai dasar, supaya lebih mudah mengawasinya. Nia dengan cekatan membuat bubur yang sering ia buat saat mama atau papanya sakit. Bubur dengan resep turun-temurun dari ibunya memang enak untuk disantap di lidah. Keahlian Nia dalam hal memasak cukup untuk diacungkan jempol. Hanya saja, Nia adalah tipe wanita yang malas berurusan dengan dapur. Dia hidup sendiri. Jika ingin makan tidak perlu repot-repot. Beli nasi seharga 10.000 sudah ikut dengan lauk pauknya. Jika sedang ingin memasak, Nia akan memasakkan dalam jumlah yang lumayan banyak. Jika sudah begitu maka, tetangganya, Jinar, dan juga Ramon akan kebagian. Setelah bubur matang, Nia membawa mangkuk berisi bubur kembali ke kamar Klo. Hal yang dilakukan Nia sambil menunggu bubur terasa dingin adalah membangunkan Klo dari tidurnya.
Kemudian meminta koin 1 buah serta body lotion pada Bu Ida. Tante mau ngapain? Kelo bertanya dengan nada lemah yang membuat Nia harus pasang telinga lebar-lebar agar suaranya terdengar. Harusnya tante, enggak usah datang ke sini dan lihat wajah aku yang kadar kegantengan aku berkurang karena sakit seperti ini, keluh Kelo panjang lebar. Udah sakit, sikap narsis kamu enggak hilang, ya. Cibir Nia, kamu itu percuma kalau merasa ganteng, tapi lemah. Nia menatap Kelo dengan tatapan mengejek yang membuat Kelo melotot tidak terima. Aku enggak lemah ya. Bad boy kayak aku enggak selemah yang tante pikirin. Contohnya ini, kamu lemah, cuma diam di tempat tidur padahal sakitnya enggak parah. Nia menarik lengan Kelo agar duduk. Duduk dulu, kakak. Mau kerok kamu biar cepat sehat dan kakak bisa pulang, ujarnya menekankan kata kakak. Telinga Nia agak panas karena bocah yang terlihat lemas ini terus memanggilnya dengan sebutan tante, sedang dirinya ingin dipanggil kakak. Cih, kakak dari mana? Tante sebentar lagi mau jadi ibu tiri aku. Sudah pasti aku panggil dengan sebutan tante, yang memang cocok, kata Kelo. Kalau panggil kakak, itu seperti aku lagi melakukan dosa besar. Astaga, ini anak kok pintar banget jawab omongan orang tua, gerutu Nia gemas. Dosa tahu, jawab omongan orang tua. Enggak sopan juga. Kalau orang tua lagi kasih ceramah, ya diam aja. Anggukan kepala. Kalau orang tua salah, anak juga bisa jawab kok. Nia menggigit bibirnya gemas. Inginnya ia mencincang bocah di depannya ini. Tapi, Nia sebagai wanita baik hati dan juga penyabar, harus bersikap bijak. Ini nyonya koin sama body lotion. Nia mengambil 2 benda dari tangan Bu Ida. Kemudian menatap Kelo dengan seringainya. Tante mau apa? Mau siksa aku? Ya, tuduh Kelo. Tubuhnya bergerak menjauh menatap ngeri ekspresi wajah calon ibu tirinya yang terlihat tampak menyeramkan. Katanya kamu cowok ganteng, bad boy, dan macho. Nia mulai menampilkan trik liciknya. Cowok ganteng dan bad boy itu punya tato di punggungnya. Kalau enggak punya tato, bukan bad boy namanya. Aku masih kecil, enggak boleh pakai tato. Siapa bilang? Sekarang ada tato khusus buat anak kecil. Mau dibuatin enggak? Agak sakit sih. Tapi, enggak sesakit punya orang dewasa. Sakitnya 1 menit aja. Abis itu hilang. Anak orang kaya tidak akan mengerti arti kerokan. Tentu saja Nia bisa menipunya. Nanti, jika sudah besar sedikit, Nia akan mengedukasi tentang penggunaan tato yang tak wajib dimiliki anak laki-laki. Bisa bahaya jika Kelo minta beneran tato pada papanya. Nia bisa dikira pembawa dampak buruk untuk anak orang. Beneran, selidik Kelo menatap Nia tak yakin. Benar, kapan kakak pernah bohong? Sekarang ini bukannya lagi bohong. Bohong apa? Nia mendelik tidak terima. Kapan? Ia pernah berbohong. Ia merasa tidak pernah berbohong atau menipu siapapun. Sekarang ini juga lagi bohong. Minta dipanggil kakak padahal udah tua. Apa namanya kalau bukan bohong? Nia memutar bola matanya malas. Ya sudah, hadap punggung kamu ke sini. Kakak mau lukis tato di punggung kamu. Nia memutar tubuh Kelo agar membelakanginya. Kamu pasti suka dengan tato buatan kakak. Enggak dijamin deh, ujar Nia mulai mengoles body lotion di punggung Kelo. Kemudian, mulai menggerakkan koin di punggung bocah itu. Sementara Kelo hanya bisa menggeliat sakit karena kerokan Nia. Tidak apa-apa, sakit sebentar, yang terpenting ia bisa membuat tato di punggungnya agar terlihat maco, pikir Kelo. Bab 13. Nia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia sudah menggambar tato tulang ikan di punggung dan bagian depan Kelo. Bahkan, dia dengan sabar dan telaten memberi suapan Kelo makan. Serta, ia dengan suka rela membujuk agar Kelo mau minum obat. Lihat, betapa besarnya hati Nia yang sudah merawat bocah narsis ini. Nia patut berbangga diri, karena mulut ibu-ibu pasarnya lah yang membuat Kelo menuruti perintahnya. Nia melangkah keluar dari kamar Kelo setelah memastikan bocah itu tertidur usai meminum obat. Langkah Nia membawanya mendudukkan diri di
Ruang keluarga. Sekarang Nia tidak ingin pulang cepat, karena cuaca di luar sangat terik. Sementara di dalam, rumah ini terasa adem. Maklum saja rumah ini memang dilengkapi dengan AC yang cukup membuat sejuk suasana. Tak lama setelah Nia duduk, terlihat Arga yang baru saja pulang dari sekolah. Langkahnya yang akan menuju ke lantai atas harus ia tunda karena melihat sosok wanita yang sudah sering kali bertemu dengannya. "Tante ngapain di sini?" "Ngapelin papa," tegur Arga. Arga dengan santai melempar tasnya sembarangan ke lantai dan mendudukkan diri di sebelah Nia dengan jarak yang cukup jauh tentunya. "Siapa bilang saya apelin papa kamu?" "Amit-amit." Nia mendelik sambil bergidik nyeri atas tuduhan Arga. Padanya, pemuda itu benar-benar tidak ada akhlak. Batin Nia berujar kesal. "Kalau enggak apelin papa, terus tante ngapain? Jadi babysitter?" "Hah? Babysitter siapa?" "Kelo." Nia menjawab santai. "Dia sakit." "Memang, kamu enggak tahu?" tanyanya heran. Jawaban Arga yang merupakan sebuah gelengan kepala membuat Nia berdecap dan menatapnya malas. "Kalau saya punya kakak seperti kamu, udah lama saya singkirkan kamu ke Pluto sana." "Punya kakak? Enggak perhatian sama sekali," katanya menatap Arga. "Kan, ada Bibi. Ngapain aku kasih perhatian? Aku juga bukan dokter," sahut Arga santai. Nia melengoskan wajahnya ke sisi lain. "Dasar enggak perhatian. Adik sakit dia enggak tahu. Punya suami atau kakak dan adik modelan seperti kamu itu enggak asyik," cibir Nia. "Siapa bilang?" Sangkal Arga tak terima. "Aku, kakak yang asyik kok. Aku bisa diajak pacuan kuda. Bisa main game bareng. Juga bisa kalau diajak hang out bareng. Cuma kalau masalah kelo sakit, kan, sudah ada Bibi dan papa yang rawat," ujarnya panjang lebar. "Papa dan Bibi mah jelas memang beda. Saya cuma mempermasalahkan perhatian kamu ke adikmu. Itu." Nia menoleh menatap Arga. "Kamu tahu, saya punya teman waktu SMA. Dia punya adik. Terus, dia enggak pernah tahu apa yang terjadi sama adiknya. Karena terlalu asyik dengan dunianya sendiri." "Kamu tahu apa yang terjadi?" Arga menggeleng sambil menatap Nia serius. Ingin mendengar kelanjutannya seperti apa. "Waktu adiknya minta beli makanan, teman saya enggak peduli. Waktu adiknya minta jemput, teman saya malah marah. Waktu ibunya minta tolong jaga adiknya di rumah karena ibunya mau pergi, dia justru pergi juga dari rumah dan jalan-jalan sama temannya. Terus apa yang terjadi setelah adiknya tinggal sendiri di rumah?" Arga diam saja menunggu kelanjutan dari ucapan Nia. Adiknya yang ternyata punya penyakit ditemukan meninggal pas malam hari ibu mereka pulang. "Loh, memangnya ibunya kemana? Kenapa pulang malam?" "Ibunya itu tulang punggung keluarga. Jalan pagi, pulang jam 11 malam." Nia menjawab santai. "Sampai sekarang teman saya masih dalam penyesalan karena keegoisannya di masa muda, adiknya meninggal waktu dia lagi senang-senang." Cek, kasihan sekali. "Untung papaku kaya raya. Ya, bisa bayar orang buat urus kalau lagi sakit," gumamnya membuat Nia mendelik kesal. Sia-sia sudah ia menjadi pengarang dadakan jika respons setan cilik di hadapannya seperti ini. Nia mendengkus menatap Arga. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya telah tiada. "Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia." Kayak lirik lagu, ucap Arga dengan mata menatap Nia datar. "Memang itu lirik lagu, bukan kata-kata mutiara dari saya," gerutu Nia jengkel. "Sekarang mending kamu ganti baju gih. Serius, dari jarak jauh gini aja kamu bau banget," usir Nia membuat Arga segera mencium lengan dan ketiaknya. "Aku enggak ada bau, ya. Kamu yang punya badan jelas enggak merasa. Ini, saya yang punya hidung normal jelas baunya menyengat." "Tante enggak asyik," Arga menggerutu sambil bangkit dari duduknya. "Siapa juga yang bilang kalau saya orangnya asyik?" "Enggak ada," Nia menjawab tak mau kalah. Mau, kemana kamu?" tegurnya saat Arga melangkah begitu saja.
Arga memutar tubuhnya menatap Nia malas. Mau ke kamar, ganti baju. Ini tas kamu, siapa yang mau bawa? Tunjuknya pada tas yang tergeletak begitu saja di lantai. Ada bibi yang bawa nanti. Kamu belum cacat, kan? Kenapa suruh orang lain kalau kamu masih bisa sendiri? Bibi, bibi, dan bibi. Kenapa kamu enggak memperistri bibi sekalian? Laki, kok manja, oceh Nia tak karuan. Gemas sendiri ia, dengan anak-anak orang kaya ini. Kurang perhatian, orang tua tapi merepotkan orang lain. Bibir Arga bergerak tanpa suara tapi tak ayal. Tubuhnya membungkuk untuk mengambil tasnya dan menggantung di bahu. Setelah itu ia berbalik pergi, menuju kamarnya yang terletak di lantai 2. Meninggalkan Nia tanpa suara. Dasar anak orang kaya. Kalau aja kamu anak saya akan jewer telinga kamu. Teriak Nia, agar terdengar oleh telinga Arga. Coba aja, enggak takut. Nia mendumel di dalam hati mendengar balasan Arga yang tidak ada sopannya. Akan gila Nia lama-lama berada di rumah ini. Jadi, lebih baik ia memutuskan untuk pulang saja. Nia mengambil tas di atas meja. Tubuhnya bergerak menuju dapur untuk berpamitan dengan Bu Ida. Setelah pamit, Nia melangkah keluar dari rumah besar tersebut. Nia masuk ke dalam mobilnya. Merek mobil sejuta umat sebenarnya agak sungkan Nia parkirkan di carport dengan rumah Bima. Tapi, apa boleh buat ia harus memarkirkannya di sana. Nia masih cukup waras untuk meninggalkan mobil sejuta umat miliknya di depan gerbang. Selain jarak antara gerbang dengan rumah cukup jauh, bisa saja mobilnya dicuri. Meski hal itu tidak mungkin juga terjadi karena ada 2 satpam yang menjaga di depan gerbang. Pak, saya pulang dulu. Kalau bos udah pulang, jangan lupa bilang kalau saya sudah merawat anaknya dengan baik dan saya minta bayaran, ujar Nia panjang lebar. Nia sengaja berhenti sebentar di pos satpam dan langsung berbicara dengan 2 orang yang salah. Satunya terlihat membelakanginya. Ini, Anu, Bu. Bapak Anu. Satpam yang wajahnya menghadap ke depan menatap gelisah Nia yang kini melotot padanya dengan kepala yang ia keluarkan dari jendela mobil. Anunya bapak hilang, ketus Nia sewot. Kalau hilang baguslah. Jadi, saya enggak perlu nikah sama dia, tambahnya acuh tak acuh. Kepala Nia kembali masuk dan berniat untuk menutup kaca mobil sebelum akhirnya pria yang duduk membelakangi arah mobilnya menoleh. Bola mata Nia terbelalak melihat wajah pria yang sudah membuatnya berada di rumah ini. Pria yang katanya ada urusan mendadak tidak tahunya ada di pos satpam tengah bermain catur. Bapak menipu saya.